Halo semua, sebelum kita mulai, biar nggak ketinggalan info-info penting kayak gini, jangan lupa ya aktifkan loncengnya, like, dan subscribe channel Informasi Layanan Masyarakat Nunbaun Sabo. Oke, salam sehat selalu buat kalian semua. Selamat datang kembali. Oke, ngomongin soal pemerintahan, kadang-kadang rasanya itu kayak sesuatu yang jauh banget ya, rumit gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang sebetulnya paling deket sama kita sehari-hari, tapi mungkin kita nggak begitu sadar perannya. Apa itu? Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau disingkat LKK. Dan ini bukan kira-kira loh, kita akan bedah semuanya langsung dari sumber resminya, yaitu Peraturan Daerah Kota Kopang. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran? Kalau saya punya ide buat benerin jalanan di komplek atau mau komplain soal sampah, ngomongnya kemana ya? Gitu. Lewat jalur mana sih biar suara kita sebagai warga itu beneran didengar, terus ada tindak lanjutnya? Nah, jawabannya itu ternyata ada di sistem yang mau kita bedah bareng-bareng sekarang. Dan inilah dia jawabannya, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan LKK. Coba kita lihat definisinya baik-baik ya. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat, kuncinya di situ. Dan fungsinya adalah jadi mitra resmi kelurahan. Jadi bisa dibilang LKK ini tuh jembatan penghubung kita antara warga biasa dengan aparat pemerintah di kelurahan. Biar kita semua tahu, obrolan kita ini bukan asumsi semata. Semuanya ada dasarnya, ada landasan hukumnya yang kuat, yaitu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016. Anggap aja ini buku panduan resminya yang ngatur A sampai Z soal gimana lembaga-lembaga ini seharusnya bekerja. Oke, siap ya? Yuk kita bedah satu persatu. Anggap aja ini roadmap kita. Pertama, kita kenalan dulu sama konsep LKK secara umum. Habis itu kita zoom in ke yang paling kita kenal, RT dan RW. Terus kita lihat mesinnya pembangunan yaitu LPM. Nggak lupa, ada juga PKK dan Karang Taruna. Dan terakhir kita bakal lihat, gimana sih semua ini nyambung dan kerja bareng? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, gambaran besarnya. Pertanyaannya kan simple. Sebetulnya buat apa sih lembaga-lembaga ini ada? Apa tujuan utamanya? Kenapa harus dibentuk? Nah, menurut aturannya ada 3 tujuan inti. Yang pertama, ini penting banget, yaitu mendorong prakarsa atau inisiatif dari masyarakat. Maksudnya, biar ide-ide brilian itu munculnya dari bawah, dari kita-kita ini. Kedua, ya jelas untuk bantu tugas Pak Lurah atau Bu Lurah, biar pelayanan ke kita jadi lebih lancar. Dan yang ketiga, untuk memberdayakan LKK-nya sendiri, biar makin kuat dan mandiri. Jadi, kalau kita simpulkan, sasarannya itu jelas banget. Ujung-ujungnya apa sih? 1. Pelayanan buat kita sebagai warga harus makin bagus. 2. Kita semua diajak lebih aktif ikut membangun. 3. Kemitraan antara warga dan pemerintah makin kuat. Dan yang paling penting ya, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Semuanya kembali ke kita. Oke, sekarang kita turun ke level yang paling kita kenal, yang paling sering kita dengar, RT dan RW. Betul kan? Bisa dibilang mereka lah ini garda terdepan, ujung tombak dari komunitas kita. Terus, apa sih bedanya RT sama RW? Gampang banget, bayangin aja, RT itu ya tetangga sebelah-sebelah rumah kita, lingkaran paling kecil. Nah kalau RW, itu kumpulan dari beberapa RT di satu area. Simple kan? Nah, ada aturannya juga loh buat membentuk RT, gak sembarangan. Minimal harus ada 30 kepala keluarga dan maksimal 60. Kenapa segitu? Ya biar pas ukurannya, cukup besar untuk jadi satu komunitas, tapi tetap cukup kecil biar semua warganya bisa saling kenal. Lalu dari RT-RT tadi dibentuklah RW. Ini juga ada aturannya. Satu RW itu gabungan dari 3 sampai 6 RT. Tujuannya apa? Biar koordinasinya gampang, nggak terlalu besar dan ribet ngurusnya. Efektif gitu. Terus kerjaannya apa aja? Wah, ini penting banget dan bener-bener kita rasain langsung. Mulai dari pendataan penduduk, ya kan? Terus kalau kita butuh surat pengantar buat KTP atau apapun, larinya ke RT RW dulu. Mereka juga yang bantu jaga kerukunan antar tetangga. Dan kalau kita punya unek-unek atau masukan, merekalah corong pertama kita. Oke, dari RT RW kita naik sedikit. Sekarang kita kenalan sama motor penggeraknya pembangunan di tingkat kelurahan. Namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kita singkat LPM. Jadi gini, kalau tadi RT RW itu lebih banyak ngurusin administrasi dan hubungan antar warga. Nah, LPM ini fokusnya beda. Dia ini khusus jadi mitranya kelurahan buat urusan pembangunan.
Baik itu pembangunan fisik, kayak jalanan atau taman, maupun non-fisik. Merekalah yang nampung ide-ide kita soal pembangunan dan bantu merealisasikannya. Tugas-tugasnya itu strategis banget. Misalnya, mereka yang bantu nyusun rencana pembangunan, tapi harus bareng-bareng sama warga. Terus, mereka juga yang ngajak kita buat gotong royong. Gak cuma itu, mereka ikut mantau proyek yang jalan biar sesuai rencana. Intinya, LPM ini yang jaga api semangat komunitas, biar terus nyala. Lanjut lagi ya, sekarang kita masuk ke dua lembaga yang fokusnya sangat spesifik tapi super penting. Ada PKK yang ngurusin soal keluarga dan ada Karang Taruna, wadahnya anak-anak muda. Coba deh kita lihat program-programnya PKK ini luar biasa lengkap loh. Ada 10 program pokok. Ini nyentuh semua aspek kehidupan keluarga, mulai dari yang dasar banget, kayak makanan dan pakaian, sampai ke perumahan, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai pelestarian lingkungan. Ini benar-benar fondasi buat membangun keluarga yang kuat. Nah, kalau Karang Taruna, ini adalah tempatnya para generasi muda. Kerennya, lembaga ini tuh lahir dari kesadaran dan tanggung jawab anak-anak muda itu sendiri. Mereka lihat ada masalah, mereka bergerak. Semangatnya itu dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya para pemuda. Dan fokus mereka itu jelas banget. Mereka nggak cuma nunggu masalah datang, tapi proaktif. Mereka mencegah. Mulai dari urusan serius kayak kenakalan remaja dan narkoba, sampai hal-hal positif kayak ngembangin usaha produktif dan ngasah kreativitas anak-anak muda. Bener-bener keren. Oke, kita udah kenal nih sama RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna. Banyak ya. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya biar semua ini bisa kerja bareng? Biar nggak jalan sendiri-sendiri? Nah, ternyata ada sistem pendukungnya. Yuk kita lihat. Ternyata pemerintah itu nggak lepas tangan. Ada 5 langkah pemberdayaan yang jelas. Pertama, kelembagaannya dikuatin. Kedua, orang-orangnya, SDM-nya, dilatih biar makin jago. Ketiga, manajemennya dibenahi. Keempat, dibantu juga sarana dan prasarananya. Dan yang terakhir, ada pendampingan. Jadi mereka nggak dibiarin bingung sendirian di lapangan. Dan kalau kita tarik benang merahnya, semua ini tuh berakar pada satu ide yang menurut saya sangat kuat, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan ini bukan cuma tangan panjangnya pemerintah. Bukan. Mereka adalah wujud nyata partisipasi kita, masyarakat, dalam pemerintahan dan pembangunan. Ini soal kita. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Dari semua yang kita bahas tadi, partisipasi kita itu bisa dimulai dari mana ya? Mungkin langkah pertamanya nggak usah yang ribet-ribet. Cukup dari hal yang paling simpel. Kenali orang yang jadi garda terdepan di lingkungan Anda. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan simpel untuk Anda. Anda sudah kenal sama ketua RT Anda?